Shalom, selamat pagi dan selamat bersukacita Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 30 Oktober 2024. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terpuji kekal Engkau dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu dan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biar lewat firman ini kami terus dikuatkan dan diteguhkan dalam iman untuk terus datang kepada Allah, menyampaikan setiap hal yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kami, karena kami tahu bahwa Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu Ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Dia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, melalui pembacaan ini kita angkat satu tema, Dia Maha Tahu. Tetapi dalam bahasa Toraja dikatakan mataru tupuang. Apa? Saudara-saudara, tentu sering kita mendengar atau bahkan mungkin kita pernah mengatakan bahwa Tuhan tahu semua kebutuhan kita. Tanpa disampaikan pun Tuhan sudah tahu. Sekilas memang pernyataan ini tidak bermasalah. Tetapi kadangkala malah kita terjebak dalam pemikiran seperti ini. Lebih lagi kalau hal itu terjadi karena kemalasan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, tentu hal itu dapat ditutupi dengan pernyataan, Tuhan tahu semua kebutuhan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, kisah penyembuhan 2 orang buta menjelaskan bahwa keteguhan iman keduanya mendorong belas kasihan dari Yesus untuk menyembuhkan mereka. Namun respons Yesus menarik untuk diperhatikan ketika mereka berseru. Yesus tidak langsung menyembuhkan mereka. Ia malah bertanya, "Apa yang kamu kehendaki ku perbuat bagimu?" Respons berupa pertanyaan ini dapat menimbulkan pikiran bahwa
Yesus tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan atau permintaan mereka. Namun saudara-saudara, kita meyakini bahwa Yesus tentu tahu, karena Ia adalah Tuhan dan pasti Maha Tahu. Lalu apa yang ingin diajarkan kepada si buta dan orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu, bahkan juga kepada kita sekalian? Yesus ingin mengatakan bahwa kebutuhanmu itu harus kamu sampaikan. Yesus ingin supaya kita menyampaikan kebutuhan kita. Ia ingin kebutuhan itu diungkapkan sebagai salah satu wujud dari kebergantungan dan keaktifan kita berkomunikasi dengan Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, benar bahwa Allah, Yesus, Dia memang tahu dan sangat tahu segala kebutuhan kita. Namun sama seperti kisah penyembuhan di atas, sekali lagi saudara-saudara, Yesus ingin kita menyampaikan dan mengungkapkan segala kebutuhan kita kepadanya. Jangan sampai kita menyalahartikan keyakinan bahwa karena Dia Maha Tahu, sehingga kebutuhan kita tidak perlu lagi disampaikan. Atau jangan sampai keyakinan itu hanya digunakan menutupi kemalasan kita berkomunikasi dengan Tuhan. Jangan-jangan saudara-saudara, kita memang tidak ingin menyempatkan diri berkomunikasi dengan Tuhan. Karena itu pesan firman Tuhan, mari kita menyadari bahwa kebutuhan-kebutuhan kita haruslah senantiasa disampaikan kepada Tuhan. Lalu meyakini bahwa Ia mendengar dan Ia akan menjawab. Dalam iman kita menantikan setiap bentuk belas kasih Allah kepada kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah kekal Engkau dalam hidup kami. Terima kasih saat ini Tuhan, kami boleh disapa firman-Mu untuk terus membangun komunikasi dengan Engkau dalam sepanjang kehidupan kami, dalam doa, dan kami menyampaikan setiap bentuk kebutuhan kami. Walau dalam iman kami meyakini bahwa Engkau mengetahui segala bentuk kebutuhan kami, dan kami meyakini juga Engkau akan menjawab setiap hal yang menjadi kebutuhan kami untuk menyatakan kuasa dan kasih-Mu. Bapa di surga, kami berdoa Engkau pelihara setiap kehidupan kami. Pelihara dan jaga kehidupan orang-orang yang kami kasihi. Pelihara kehidupan jemaat-Mu, aktivitas mereka, kerinduan dan harapan mereka, doa-doa mereka. Tuhan menyatakan cinta kasih-Mu bagi setiap anak-anak-Mu yang bersuka cita, bagi mereka yang bergumul, mereka terus diberkati Tuhan. Dalam kuasa kasih-Mu, dalam anugerah-Mu Tuhan, kami bersama-sama menyampaikan doa dan iman harapan kami ini. Amin. Selamat bersuka cita, Tuhan memberkati.